bagi saya menjadi guru itu tidak hanya sekedar kerja, karena Betul. kita ini membantu seorang untuk menyiapkan ya, membimbing, menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Big Bincang Inspirasi GIPS. Di episode pertama kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Beliau adalah Deputy Director in Learning SMP SMA Global Islamic Boarding School. Please welcome Bapak Muhammad Rijali Riyadi. Oke, apa kabar Pak J? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak J, jadi Big ini adalah program baru di channel YouTube-nya GIPS. Kita bicara tentang background story Pak. Jadi Big ini akan mengundang figur-figur di lingkungan GIPS. Nah, boleh Pak kita cerita-cerita tentang backgroundnya Pak J? Boleh banget, boleh banget. Kalau dilihat Pak J secara look kelihatannya orang luar Pulau Kalimantan. Sebenarnya Pak J itu aslinya orang mana sih Pak? Kalau ditanya aslinya, saya susah juga jawabnya ya, karena sudah campur-campur. Kelahiran Balikpapan sebetulnya. Ibu itu juga kelahiran Balikpapan, cuman trans dari Jawa, orang tua ibu. Ayah dari Barabai, jadi ya sebenarnya kelahiran Kalimantan juga. Berarti yang jadi pertanyaan, tes Jawanya dapat dari mana ya Pak? Iya, ini ada kental di wajah saya gitu ya. Jadi kalau orang lihat saya, saya sering diajak ngobrol bahasa Jawa, melongo gitu kan. Oh berarti nggak ngerti, ini cuma mukanya aja Jawa gitu. Ketemu satu fun fact, iya, Pak J diajak ngomong bahasa Jawa tapi nggak bisa jawab. Iya, karena orang menjudge dari muka kan, oh ini orang Jawa nih, gitu. Diajak ngobrol bahasa Jawa, ternyata nggak ngerti saya Pak. Gitu. Berarti Pak J tumbuh dan besarnya di Kalimantan ya Pak? Iya. Di Kalsel? Kalsel malah. Oh Kalsel Iya. malah ya Pak. Nah Pak J, kalau misalkan kita bicara masa kecil nih Pak J itu terlahir di lingkungan keluarga seperti apa Pak? Di lingkungan orang yang aware tentang pendidikan kah? Atau orang yang udah dilepas aja sebagaimana anak laki-laki? Kalau saya sih merasa bersyukur ya, jadi orang tua itu sangat peduli dengan pendidikan. Jadi walaupun background orang tua itu petani, tapi beliau tidak ingin saya jadi petani. Ada satu momen kita agak maju sedikit waktu saya sudah SMA, jadi beliau bilang ke saya, ya beginilah katanya. Waktu itu kami sedang ada kerjaan, jadi ayah saya itu selain bertani juga jadi tukang bangunan, saya biasanya ikut bantu. Nah kata beliau, ya beginilah kamu kalau nggak sekolah, ya kerjaan seperti abah ini gitu. Makanya kamu harus sekolah benar-benar. Jadi alhamdulillah, walaupun cukup berat tapi bisa lulus kuliah. Dan mungkin dari keluarga ayah saya satu-satunya yang lulus kuliah saat itu, yang berhasil sampai kuliah. Oh, berarti Pak J sebenarnya bisa dikatakan quotes-quotes yang kayak gini ya Pak J, from zero to hero. Iya mungkin. Berarti struggling banget ya Pak J, yang dalam menghadapi dunia kuliah banyak berbagai macam biaya yang diperlukan. Apakah Pak J dulu itu kuliah sambil kerja? Ya betul, memang di awal saya tidak kerja, jadi fokus kuliah hanya saja. Ya kuliah secukupnya lah, jadi kalau yang penting bisa bayar kos, bisa makan sehari-hari udah cukup. Mulai kerja itu di semester, saya lupa ya, semester 3 atau 5 gitu. Karena ada kendala ekonomi, jadi saya harus mulai cari penghasilan sendiri sambil kuliah, ngajar begitu lah. Dan ya orang tua tetap berusaha untuk support gitu. Karena waktu itu ketika orang-orang tahu saya akan kuliah, ragu juga, emang bisa bagi waktu gitu ya? Jangan-jangan ini Pak, karena kan ya mungkin khawatirnya nanti malah kuliahnya nggak selesai. Iya benar. Jadi itu jadi motivasi buat saya harus selesaikan ini kuliah. Oke, kalau misalkan saya tarik turning point-nya ya Pak, yang waktu Bapak nih saya harus bisa. Dari kata-kata Abah tadi ya Pak, yang kalau misalkan kita nggak kerja ya gini kerjanya. Nah terus Pak, kalau misalkan ditanya nih Pak, apa sih Pak yang menjadi moto atau kata-kata yang buat Pak J itu bisa strike terus untuk up seperti itu Pak? Kalau yang saya pegang itu dari kutipan hadis dari Rasulullah SAW ya, khairun nas minan faum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi itu mendorong saya untuk melakukan yang saya bisa. Jadi saya itu senang kalau ada orang minta tolong dengan saya. Saya senang kalau ada yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Dan saya rasa dengan saya berusaha untuk seperti itu, saya menjadi bagian yang penting di masyarakat. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri. Berarti sudah dari dulu memang tercipta leadershipnya luar biasa. Tapi benar, faktanya Pak J adalah orang yang paling standby ketika kita perlu dengan kepala sekolah kita. Beliau paling standby, mau dihubungin kapanpun dan di jam berapapun ya Pak. Standby. Insya Allah. Nah Pak, boleh nggak Pak cerita sedikit Pak tentang gimana sih Bapak akhirnya bisa masuk ke Global Islamic Boarding School? Tadi kan kita sudah bicara sedikit ya background Pak J. Sekarang kita bicara ke GIPS Pak. Baik. Awal mulanya. Saya mulai bergabung di GIPS itu Januari 2016. Sebelum
sebelumnya saya ngajar pindah-pindah lah, ngajar part time, ngajar di kampus juga pernah. Dan saya merasa aduh nih kalau begini nggak survive ini karena saya udah berkeluarga dan juga punya anak. Ada temen yang info ke saya, memberikan info ini Gibbs ada penerimaan di tahun 2015 akhir. Coba aja daftar. Saya coba gitu. Karena saya sempat ini juga pikir aduh Gibbs ini kayaknya berat nih. Iya, insecure ya Pak. Gimana ya? Tapi saya tahu ada teman di Gibbs itu, ada teman waktu itu yang teman seangkatan yang dia juga ngajar di sini. Tapi ada kok teman yang kenal. Ya sudah saya coba dulu lah. Saya coba aja daftar. Alhamdulillah ternyata lulus dan tanggal 4 Januari saya ingat sekali hari Minggu tanggal 4 Januari itu pertama kali dikenalkan di Gibbs jadi presentasi dan ketemu dengan Pak Zul juga waktu itu. Jadi baru akhirnya mulai bergabung dengan Gibbs di 2016 tadi. Berarti awal karirnya Pak J itu berawal dari guru dulu ya Pak? Iya, guru. Nah, terpilih menjadi kepala sekolah dari tahun? Sebelumnya itu kalau yang memegang sebagai, karena kita ada dua nih, kepala SMP dan SMA. Betul. Kalau yang sebelumnya saya jadi Vice Deputy itu di tahun 2018, kemudian di 2020 saya diminta untuk jadi Deputy Director. Oke. Nah, dari 15 masuk, 18 sudah jadi Vice Deputy ya Pak? Iya. Vice Deputy, 3 tahun. 3 tahun itu dibilang waktu yang lama nggak juga? Dibilang waktu yang sebentar, ya lumayan lama. Itu kan perlu effort yang besar nih Pak, perlu etos kerja yang tinggi. Nah, kalau Pak J dalam dunia kerja itu, yang tadi kan kita moto dalam membangun hidup ya Pak. Ini moto dalam bekerja apa sih Pak? Sebenarnya yang saya pakai ya do the best that you can do. Best. Jadi lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Kalau saya pikir dalam bekerja kita tidak usah muluk-muluk, kerjakan saja yang terbaik yang kita bisa. Jangan mengeluh, jangan komplain, apa yang diminta kerjakan. Ya kalau bingung tanya gitu kan. Kalau gagal nggak lakukan bisa lagi. Tanya, iya, tapi terima dulu kerjaan itu. Jadi saya ingat sekali di awal-awal itu 3 bulan pertama itu saya diminta jadi wali kelas, kemudian minta masuk ke manajemen departemen waktu itu. Jadi 3 bulan pertama saya sudah mulai ada tugas tambahan selain mengajar. Sebenarnya saya kerjakan saja, pokoknya intinya kerjakan dulu gitu. Kalau diminta kerjakan ini baik kita kerjakan. Jadi terima dulu. Jadi Pak J orangnya nggak pernah nolak ya Pak, yang penting kerjakan dulu. Iya, selama itu masih dalam jangkauan saya dan saya mampu, saya akan terima. Boleh Pak, kita ada minuman Pak. Oh iya, kita minum dulu Pak. Ini sponsor ya? Sponsor dari Gibbs juga. Dari Gibbs. Siapa tahu nanti Pak ada yang built-in ke sini. Pak J kan udah lebih dari 5 tahun di Gibbs ya Pak. Iya. Kita kan di Gibbs itu ada tagline where everyone can grow. Betul. Nah, versi Pak J seperti apa itu Pak? Kalau memang tadi yang sangat mengena di saya salah satunya adalah bagian tagline ini, where everyone can grow. Jadi saya merasa sekali tadi sejak saya awal bergabung itu terasa bahwa Gibbs itu memang memberikan kita kesempatan untuk tumbuh. Betul. Jadi tidak hanya ingin membuat kita mengerjakan satu hal dan itu saja. Artinya kita tidak dibatasi. Jadi selama kita mau, kita akan terus diberikan jalan, training, diikutkan pelatihan dan dibantu untuk bisa mengembangkan kemampuan. Jadi itu benar-benar yang saya alami, saya merasakan ya ketika saya bergabung dulu tidak seperti ini. Jadi semangat belajar yang dibangun, ini belajar dan bertumbuh itu adalah satu hal yang terkait erat. Jadi di sini kalau ingin berhasil di Gibbs ya kita harus mau bertumbuh, mau mencoba hal baru, mau mengembangkan diri. Dan itu benar-benar diciptakan suasananya. Jadi kita tidak diharapkan untuk hanya ngajar saja. Iya, stuck jadi guru enggak? Iya, gitu enggak ya, boleh. Bener sih Pak, saya pernah ngobrol dengan Ibu Nila Pak, ketua yayasan kita. Jadi beliau bilang jangan sampai ada di antara keluarga besar Gibbs yang stuck, nggak upgrade soal skill. Kita sediakan pokoknya fasilitas, jalan kita bukakan untuk terus berkembang. Nah tentunya dengan moto seperti itu dan tekad kuat ketua yayasan seperti itu, staf, guru dan segala hal yang ada di sini akan terus tumbuh. Termasuk siswanya. Bagaimana menurut Pak J tentang siswa yang ada di Gibbs? Siswa juga menjadi perhatian besar. Oleh karena itu kita tagline-nya kan where everyone. Jadi semua komponen warga sekolah. Jadi tidak hanya berfokus pada siswa saja, guru, tapi juga guru, staf, supporting staff dan setiap orang. Siswa itu kita benar-benar berikan kesempatan bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi mereka. Jadi kita tidak hanya mengarahkan mereka untuk bagus di bidang akademik saja. Ya betul. Minimal mereka punya basicnya udah cukup, tapi mereka tidak harus menjadi juara olim matematika misalnya. Benar. Kalau mereka ternyata suka olahraga, ya sudah, asah kemampuan di bidang itu. Ada yang suka public speaking, asah di bagian itu. Bahkan sekarang kan kita kembangkan peminatan baru, anak-anak yang suka kemampuan digital, anak-anak yang ingin mengasah kemampuan entrepreneurship, itu juga kita berikan wadahnya.
Jadi memang dari visi sekolah itu mempersiapkan generasi muslim yang tangguh. Jadi bukan siswa yang tangguh, ini generasi muslim. So we are building the generation. Betul Pak. Seperti itu. Jadi ini selaras ya Pak dengan program pemerintah sekarang ya Pak, Merdeka Belajar. Betul. Memang kita sekarang itu nggak bisa ya Pak menuntut siswa harus akademik. Karena sekarang zamannya semakin luas Pak, makin luas. Kita harus membuka pintu-pintu yang mana itu menjadi potensi anak-anaknya. Nah, alhamdulillah Pak, Gips kan dapat predikat 10 terbaik ya Pak, UTBK. Nah, gimana pendapat Pak J? Ya itu juga alhamdulillah, artinya yang kita lakukan untuk siswa kita gitu, memberikan hasil yang bagus. Walaupun kita berharap ke depannya bisa lebih baik lagi. Namun itu bukanlah tujuan utama. Betul, jadi maksudnya masuk ke dalam kategori 10 terbaik ini menjadi indikator kita. Kita bisa melihat dengan semua kegiatan program yang kita lakukan seperti ini yang bisa kita capai. Nah, jadi kita itu menjadikan bahan evaluasi buat kita. Bagian mana nih yang harus kita perbaiki untuk bisa memberikan dampak yang lebih baik. Betul, dengan prinsip yang dari dulu sudah dibangun bahwasanya kita nggak godok, maksudnya nggak memaksakan pintar akademik, kita sudah dapat predikat itu yang mostly itu diambil dari akademik kan ya Pak? Iya, UTBK itu. Artinya kita nggak mengesampingkan hal itu ya Pak, betul. Nah, dengan sekolah Gips yang boarding seperti ini Pak, apa menurut Pak J kita plusnya apa sih Pak untuk anak-anak yang ada di sini? Untuk siswa yang di sini bahwa mereka punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa mengembangkan diri. Jadi di satu sisi kita tidak menjadi sebuah sekolah yang seperti pondok pesantren biasa. Kita juga tetap menggunakan kurikulum nasional. Namun setelah selesai jam sekolah, mereka punya kesempatan untuk mengasah berbagai keterampilan mereka. Jadi yang kita harapkan dengan mereka sekolah di GIPS, mereka itu bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dan belajar untuk bagaimana memaksimalkan waktu. Jadi sangat unik. Ada anak yang ini sama-sama di GIPS nih, tapi ada yang dia bisa mencapai berbagai prestasi. Ada juga anak-anak yang mungkin karena dia belum terlalu bisa memanfaatkan waktu, maka prestasinya pun berbeda. Nah, jadi kita harapkan anak-anak di GIPS ini sebetulnya bisa memaksimalkan waktu yang mereka miliki dan resource. Jadi guru-guru di sini standby, bahkan kita punya berbagai macam ekskul. Betul. Semaksimal mungkin kita usahakan ada yang penting jumlahnya mencukupi, kita buka. Jadi tidak membatasi anak-anak pada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Kalau tidak salah kita punya 30 lebih ekskul ya. 30 lebih Pak, betul sekali. Nah, harapannya dengan itu anak-anak jadi tahu bagaimana mereka harus memanfaatkan waktu mereka. Nah, tuh untuk siswa-siswi GIPS, yang penting syaratnya memenuhi berapa orang aja kita bukakan ekskulnya. Memang tidak salah memilih Pak J menjadi kepala sekolah. Tepuk tangan untuk Pak J, luar biasa. Nah Pak J, jujur Pak J, ini no peres-peres ya Pak J. Jujur di dalam lingkungan kerja, Pak J adalah sosok yang menginspirasi saya Pak. Oh, terima kasih. Karena Pak J dengan status kerja sebagai kepala sekolah, yang notabene nomor 1 untuk di GIPS ya Pak, itu tetap low profile. Nah, dari Pak J sendiri nih, ada nggak Pak sosok yang menginspirasi Pak J sampai Pak J berada di titik sekarang? Kalau dari segi keluarga itu orang tua saya, khususnya ayah saya, karena beliau itu punya cerita-cerita yang menurut saya wow gitu. Beda lah ya cerita orang tua zaman dulu. Betul. Kan ada yang merantau ke daerah mana, kerja di hutan dan lain-lain. Tapi overall saya bisa dapat cerita kalau ayah saya itu juga punya sisi-sisi yang sebetulnya bisa saya tiru, hanya saja situasinya berbeda. Nah, saya mencoba mengambil pesan-pesan itu dan saya gunakan di dalam konteks saya yang saat ini bekerja di GIPS. Nah, kalau di GIPS sendiri sosok yang paling inspiratif bagi saya adalah Pak Zulfikar. Betul Pak, sepakat 100% Pak. Jadi beliau memberikan banyak insight. Jadi kalau ikut sesi beliau itu kayak kita belajar sesuatu yang baru. Benar. Dan saya merasa ya memang maju tidaknya kita itu tergantung dari kita. Sekolah misalnya GIPS menyediakan caranya, sarananya, kitanya mau atau tidak. Pesan yang menurut saya sangat kuat ya bahwa kita harus terus belajar. Karena kalau kita berhenti belajar, ya buat apa kita hidup? Ya, benar. Stop learning mean we stop growing, berarti ya sudah. Ibaratnya kita sudah mati dalam tanda kutip. Betul. Berhenti belajar berarti kita udah berhenti bertumbuh. Iya. Saya ingat tuh Pak, ada satu quotes dari teman saya. Tiap hari adalah belajar karena istirahat hanyalah surga. Wah, kata teman saya tuh Pak. Karena istirahat hanyalah di surga. Jadi kita memang harus tiap hari belajar. Saya sepakat sekali Pak kalau misalkan orang tua dan di lingkungan sekolah itu adalah Pak Jul yang sosok menginspirasi. Karena saya pernah tanya dengan beliau. Sebelumnya saya ketika melihat beliau berbicara, rasanya langsung ngena di hati Pak. Jadi saya tanya, Pak, apa sih Pak yang menjadi rahasia? Beliau bilang seperti ini, saya menganggap semua orang
orang yang di depan saya itu adalah keluarga saya. Bagaimana saya bicara dengan keluarga, artinya saya membicarakan itu adalah hati, bukan soal kata-kata puitis, soal apa itu ada media, kata beliau. Seperti itu juga yang saya lihat Pak, di Bapak seperti itu juga, melakukan sesuatu dengan hati. Pertanyaannya Pak, sebagai leader ya Pak, ketika ada rekan-rekan kerja yang tidak bekerja menggunakan pakai hati, maksudnya mereka bekerja sebagai status saja Pak, gimana tuh Pak menurut Bapak? Ya menurut saya pertama saya harus bicara dulu. Jadi memang cara kita memaknai sebuah pekerjaan itu berbeda-beda. Ketika kita memaknainya hanya sebagai tanggung jawab kepada perusahaan, tanggung jawab kepada lembaga, maka selesai ya sudah, selesai jamnya tank pulang. Kalau yang kita harapkan, kita merasa ini adalah bukan sekedar menunaikan tugas kita sebagai karyawan, tapi ini adalah bentuk kontribusi kita karena kita diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, biasanya kita ajak ngobrol. Mungkin salah satu kawan rekan kerja yang menurut saya sangat open mind, sangat terbuka pikirannya, dan nanti bisa diundang ke sini juga. Dia mengatakan kalau di Gips itu bukan bekerja gitu. Di Gips itu belajar tapi dibayar. Wah, belajar tapi dibayar. Luar nanti biasa. Siapa orangnya bisa nanti. Oke, nanti Pak kita di belakang Pak, di belakang kamera. Jadi itu saya tidak saya dengar dari yang lain. Jadi dia bilang kalau di Gips itu saya nggak kerja sebenarnya. Betul Pak. Saya belajar tapi dan dibayar gitu. Betul Pak, itu juga yang saya rasakan Pak, belajar dan dibayar. Oke Pak, last question nih Pak, ada dua sih Pak. Iya. Saya pengen tahu nih Pak, cita-cita Pak J itu apa sih Pak? Kalau secara umum, kalau kita berkaitan dengan mimpi saya di dalam kehidupan pribadi ya, saya bisa melihat semua keluarga saya itu bahagia, khususnya anak-anak didik saya. Jadi waktu saya masuk di Gips itu ditanya apa alasan menjadi guru gitu. Saya bilang saya ingin melihat siswa-siswa yang saya ajar itu tumbuh. Betul. Tumbuh menjadi seseorang. Seseorang ini bisa pemimpin dimanapun mereka. Jadi ingin sekali punya kontribusi baik ya, kontribusi positif pada kehidupan seseorang. Jadi itu akan menjadi impian yang sangat, menurut saya sangat berkesan kalau itu bisa terwujud, melihat bahwa saya menjadi bagian dari masa depan kesuksesan seseorang. Mungkin pernah jadi bagian ceritanya gitu. Walaupun sekecil apapun ya Pak. Saya punya peran gitu. Jadi bagi saya menjadi guru itu tidak hanya sekedar kerja, karena betul, kita ini membantu seorang untuk menyiapkan ya, membimbing, menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ya kalau secara khusus saya ingin sekali melihat Gips ini menjadi sekolah yang maju, menjadi model bagi sekolah-sekolah yang lain, bagaimana kita mengembangkan sistem pendidikan yang kita sebut dengan GOES ya, Gips Outreach Education System. Bahwa kita mencoba tidak melihat siswa itu secara menyeluruh tapi secara personal, secara individu. Betul Pak. Jadi itu yang kita coba, bagaimana bisa mengembangkan setiap individu yang ada di Gips, sehingga kita nggak terlewat satupun ya Pak. Betul. Nah, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak J. Luar biasa, tadi cita-cita sekaligus harapan ya Pak. Saya sangat mendukung itu Pak, dan sepakat dengan apa yang kata Pak J. Gips adalah tempat untuk semua orang, semua yang terlibat untuk bertumbuh. Oke, itu saja episode Big kali ini. Saya Ilham undur diri. Saya Muhammad Rizal Riyadi. Sampai ketemu di episode Big berikutnya. Big Bincang Inspirasi Gips.